Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Kurniawan dari Prodi Manajemen Pajak dengan NIM 192330022. Video ini untuk mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat, yaitu tentang sumber-sumber pendanaan dan efisiensi modal, yaitu dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Baiklah, sumber-sumber pendanaan dan efisiensi modal. Sumber-sumber pendanaan dan efisiensi modal tersebut terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sumber-sumber pendanaan jangka pendek, sumber-sumber pendanaan jangka menengah, yang ketiga sumber-sumber pendanaan jangka panjang, yang keempat sumber dana pasar modal, dan yang kelima efisiensi masa modal. Baiklah, apa yang dimaksud dengan sumber pendanaan jangka pendek? Baiklah, yang dimaksud dengan pendanaan jangka pendek adalah waktu tenggang waktu atau tenornya. Umumnya, tenggang waktu pendanaan jangka pendek hanya mencapai 1 tahun saja. Penyebab mengapa perusahaan memerlukan pendanaan dengan tenggang waktu pendek adalah kondisi sebagai berikut ini. Perusahaan memerlukan dana untuk pembayaran modal, kerja, atau kebutuhan yang harus terpenuhi dalam waktu 1 tahun. Laba yang ditahan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan perusahaan. Sumber pendanaan cukup banyak, mudah, dan biaya terjangkau. Jenis pendanaan jangka pendek dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu pendanaan spontan dan tidak spontan. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu pendanaan spontan. Pendanaan spontan merupakan jenis pendanaan yang dapat menyesuaikan sendiri secara spontan pada perubahan yang terjadi di perusahaan. Misalnya, ada pendanaan yang berasal dari utang akibat kegiatan atau transaksi yang dilakukan perusahaan. Jika tidak ada kegiatan transaksi, maka pendanaan spontan tidak muncul. Contohnya adalah utang pajak. Yang kedua yaitu pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan merupakan jenis pendanaan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Contoh dari pendanaan tidak spontan tersebut adalah yang pertama leasing, kredit tanpa agunan atau KTA, dan pinjaman dari kredit. Contoh pendanaan jangka pendek. Yang pertama yaitu utang dagang. Utang dagang muncul karena adanya perusahaan yang membeli stok bahan baku atau barang pada supplier dengan sistem kredit. Jika tidak membeli secara kredit, maka sejak tanggal tersebut perusahaan bakal berutang kepada supplier. Biasanya utang dagang harus dilunasi tidak melebihi waktu 1 tahun. Yang kedua, utang pajak. Utang pajak muncul karena adanya aktivitas atau kegiatan perusahaan yang peroleh laba atau pendapatan, kemudian harus dibayar pada periode tertentu. Yang ketiga yaitu leasing. Leasing merupakan solusi pendanaan dengan tenggang waktu pendek yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan jika ingin memiliki aset seperti kendaraan dan perlengkapan. Dengan tenggang waktu nantinya, perusahaan bakal memperoleh aset dan bukan uang tunai. Yang keempat yaitu kredit tanpa agunan, KTA. Biasanya KTA diberikan oleh lembaga keuangan non-bank yang tidak mewajibkan adanya jaminan dari kredit. Kredit jenis tersebut memiliki batas maksimal yang tidak terlalu tinggi, tetapi tingkat bunganya agak besar. Dan yang terakhir yaitu pinjaman dari kredit. Pinjaman kredit merupakan pinjaman utang dari bank atau lembaga keuangan dan bank. Umumnya terdapat 2 jenis pinjaman kredit, yaitu kredit lini dan kredit transaksi. Kredit transaksi adalah kegiatan yang dikhususkan untuk tujuan yang jelas, sedangkan untuk kredit lini kemungkinan peminjaman utang berutang dalam nominal tertentu dan tidak melebihi batas waktu pinjaman. Baiklah, poin yang kedua yaitu sumber pendanaan jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber pendanaan perusahaan yang pengembaliannya berjangka waktu maksimal 5 tahun dan lebih dari 1 tahun. Sumber dana jangka menengah diambil oleh manajemen keuangan perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi jika menggunakan instrumen sumber pendanaan jangka pendek, tetapi juga berlebihan jika menggunakan pendanaan jangka panjang. Contoh sumber dana jangka menengah adalah yang pertama yaitu leasing, term loan, dan equipment loan. Baiklah, kita akan membahas dari contoh sumber pendanaan jangka menengah tersebut. Yang pertama, leasing atau sewa guna usaha. Leasing adalah alternatif pendanaan yang berbentuk sewa aset. Pemilik aset akan menyewakan aset yang dimilikinya kepada pihak yang membutuhkan aset tersebut selama jangka waktu tertentu.
Pendanaan leasing tidak berupa uang, namun berupa sewa guna aset. Yang kedua yaitu term loan. Term loan adalah sumber dana jangka menengah berupa kredit usaha yang umumnya memiliki tempo pengembalian di atas 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun. Jenis utang pinjaman ini umumnya disertai jaminan berupa barang modal perusahaan. Term loan bisa disediakan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank seperti lembaga dana pensiun, asuransi, atau entitas yang lain. Bagi pihak memberi pinjaman atau kreditur, term loan bisa diperjualbelikan kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu equipment loan. Equipment loan adalah salah satu pendanaan jangka menengah yang bertujuan untuk mengadakan peralatan bagi perusahaan. Peminjaman akan menanggung harga yang lebih tinggi dari harga pasar perlengkapan yang diinginkan tersebut. Equipment loan bisa difasilitasi oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Dan poin yang ketiga yaitu sumber pendanaan jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah pendanaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang pengembaliannya dalam jangka waktu yang lama dan manfaat yang akan dirasakan dalam waktu yang lama juga. Umumnya sekitar 5 hingga 5 tahun periode. Alasan manajemen keuangan perusahaan memerlukan pendanaan jangka panjang adalah kebutuhan dana dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk investasi perusahaan. Terus laba ditahan, perusahaan tidak mencukupi atau tidak ada untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan yang ingin melakukan pengembangan usaha, seperti ingin membeli aset tetap berupa tanah, mesin atau pembangunan pabrik baru akan memerlukan tambahan dana segar dan jumlah yang besar. Pendanaan jangka pendek tentu tidak akan sanggup mengatasinya karena jumlah yang relatif kecil, maka dibutuhkan sumber dana jangka panjang untuk memenuhinya. Baiklah, sumber dana dari utang. Utang di sini adalah utang jangka panjang atau loan. Perusahaan meminjam dana kepada pihak lain atau kreditur dan melunasi kembali pinjaman pokok beserta biaya bunga dalam tempo waktu yang lama. Pendanaan jangka panjang dari utang yaitu contohnya yang pertama yaitu kredit investasi, hipotek, dan obligasi. Sumber dana dari modal. Pendanaan jangka panjang dari modal adalah alternatif selain pendanaan yang dibiayai dari utang. Jadi tidak akan ada bunga dalam skema pendanaan ini. Sumber dana dari modal bisa berpengaruh pada struktur modal perusahaan. Contoh sumber dana dari modal adalah penerbit saham. Baiklah, kita akan lanjut kepada poin yang keempat yaitu sumber dana pasar modal. Sumber dana pasar modal berasal dari perusahaan atau individu masyarakat yang mempunyai kelebihan dananya. Dana tersebut diinvestasikan melalui pembelian instrumen pasar modal yang berupa saham atau obligasi. Keuntungan saham berupa dividen dan capital gain, sedangkan keuntungan obligasi berupa bunga. Baiklah, selanjutnya itu jenis produk pasar modal. Produk pasar modal terbagi atas 5. Baiklah, yang pertama itu saham. Saham adalah surat bukti penyertaan modal pada perusahaan. Yang kedua yaitu obligasi, surat bukti pengakuan utang dari perusahaan penerbit obligasi. Yang ketiga waran, surat hak membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Yang keempat right issue, hak emisi untuk menerbitkan saham pada penawaran umum terbatas. Yang kelima reksadana, saran investasi bagi investor yang mempunyai kemampuan terbatas dari sisi dana dan waktu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada poin terakhir yaitu efisiensi pasar modal. Pasar modal dikatakan efisiensi bila informasi dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh pemakai modal, sehingga informasi yang relevan dan terpercaya dan tercermin dalam harga-harga saham. Sebagai besar modal saham dihargai dengan tepat dan pemodal dapat memperoleh imbalan normal dengan memiliki secara acak saham-saham dalam risiko tertentu. Selanjutnya bentuk-bentuk efisiensi pasar modal terbagi atas 2 yaitu efisiensi bentuk lemah dan efisiensi bentuk setengah kuat. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang efisiensi bentuk lemah terlebih dahulu. Efisiensi bentuk lemah menunjukkan bahwa harga merefleksikan semua informasi yang terangkum dalam catatan harga masa lalu. Dalam keadaan ini, investor tidak dapat memperoleh tingkat keuntungan lebih tinggi dari keadaan normal secara konsisten dengan menggunakan informasi harga di waktu lalu. Dengan kata lain, informasi ini tidak relevan untuk memperoleh tingkat hasil yang berlebih, menurut Haugen pada tahun 1997.
Yang kedua yaitu efisiensi bentuk setengah kuat. Adalah keadaan yang tidak hanya mencerminkan harga-harga di waktu lalu, tetapi juga informasi yang dipublikasikan. Akibatnya, dalam keadaan ini, investor tidak dapat memperoleh keuntungan di atas normal secara konsisten dengan memanfaatkan informasi tersebut. Baiklah, cuman itu yang dapat saya presentasikan tentang PowerPoint saya. Jika ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.